Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai fungsi anggaran, tabungan, dan konsumsi. Yang pertama adalah Septiana Fuji Rahayu, NIM 043. Yang kedua adalah Welia Ardila Larensa, NIM 045. Yang ketiga adalah Elvina Yulaiha, NIM 074. Yang terakhir adalah Eka Adi Saputra, NIM 078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Fuji Rahayu dari kelompok 4. Saya nomor absen 1 NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi anggaran. Dalam ekonomi mikro terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai fungsi anggaran. Yang pertama ada teori produksi, yang kedua ada teori konsumsi. Pada teori produksi, fungsi anggaran mencerminkan batas kemampuan maksimum seorang produsen dalam membeli dua macam atau lebih bahan baku atau biasa kita sebut sebagai input yang berkaitan dengan dana yang dimiliki. Gambar fungsi anggarannya pada teori produksi disebut dengan usaha cost. Sedangkan yang kedua pada teori konsumsi, fungsi anggaran mencerminkan batas kemampuan maksimum seorang konsumen dalam membeli dua atau lebih barang yang berkaitan dengan pendapatan dan harga barang tersebut. Sedangkan gambar dari fungsi anggarannya disebut garis anggaran atau budget line. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi persamaan fungsi anggaran. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk umum persamaan fungsi anggaran, yaitu M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Pada teori produksi, M biasa dikenal sebagai jumlah dana produsen. X adalah jumlah masukan dari X, Y adalah jumlah masukan dari Y, PX adalah harga X per unit, dan PY adalah harga Y per unit. Pada teori konsumsi, M biasa dikenal sebagai jumlah pendapatan konsumen. X adalah jumlah keluaran X, Y adalah jumlah keluaran Y, PX adalah harga X per unit, dan PY adalah harga Y per unit. Langsung saja kita akan membahas mengenai contoh soal dari fungsi anggaran. Yang pertama adalah, buatlah persamaan anggaran seorang konsumen untuk barang X dan Y jika pendapatannya adalah 100.000 per hari. Harga barang X sebesar Rp500 dan Y adalah Rp1.000. Yang ditanyakan adalah yang pertama, jika semua anggaran untuk membeli barang X, berapa unit yang dapat dibeli? Yang kedua, jika anggaran untuk membeli barang X 100 unit, berapa unit barang Y yang dapat dibeli? Langsung saja, kita langsung memasukkan rumusnya yang tadi. M sama dengan X dikali PX plus Y dikali PY, yaitu M sebesar 100.000 sama dengan X dikali 500 plus Y dikali 1.000. Jadi fungsi persamaannya adalah 100.000 sama dengan 500X plus 1.000Y. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jika pendapatan dibelanjakan untuk barang X, maka di sini Y sama dengan 0. Maka jumlah X yang dapat dibeli adalah, kita menggunakan rumus X sama dengan M per PX, di mana X adalah untuk barang X dan M adalah jumlah pendapatan konsumen, dan PX sama dengan harga X per unit. Jadi langsung kita masukkan saja X sama dengan 100.000 dibagi 500, yaitu 200 unit. Untuk soal yang kedua, jika anggaran untuk membeli barang X adalah 100 unit, berapa unit barang Y yang dapat dibeli? M di sini adalah pendapatan konsumen tadi, 100.000 sama dengan X, yaitu 500 dikali PX 100 ditambah 1.000Y, fungsi dari persamaan yang tadi. Selanjutnya 100.000 sama dengan 50.000 ditambah 1.000Y.
100.000 dikurangkan dengan 50.000 sama dengan 1000 Y. 50.000 sama dengan 1000 Y. Y adalah 50 unit. Maka dapat kita simpulkan jumlah barang X yang dapat dibeli sebesar 200 unit dan jumlah barang Y yang dapat dibeli adalah 50 unit. Ini adalah gambar dari grafik fungsi anggarannya, di mana ada garis Y dan garis X. Di situ diketahui persamaannya adalah M sama dengan X dikali PX plus Y sekali PY. 100.000 sama dengan 500X plus 1000 Y, di mana 50 pada garis tersebut adalah jumlah output dari barang Y, sedangkan 200 adalah jumlah output dari barang X. Kita tarik membentuk titik 100,50. Sekian dari saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional. Langsung ke contoh soal, yaitu yang pertama, pada tahun 2008 tingkat pendapatan 1000 dan pada tahun 2009 tingkat pendapatan 1500. Pada tahun 2008 tingkat konsumsi 700 dan pada tahun 2009 tingkat konsumsi 1000. Berapa besar fungsi konsumsi, yaitu diketahui pada tahun yaitu pendapatannya adalah adalah 1000. Di tahun 2009 yaitu 1500. Konsumsinya adalah 700 dan 1000. Rumus konsumsi adalah C sama dengan CO plus CY. Langkah pertama kita mencari C, yaitu C sama dengan MPC. Nah, MPC adalah perbandingan dari data C dan data Y, yaitu data Y 300 dibagi 500 sama dengan 0,6. Yang kedua adalah mencari CO. CO rumusnya adalah ABC min MPC kali Y. Nah, APC adalah konsumsi rata-rata, yaitu 700 dibagi 1000. Yaitu 0,7. MPC nya adalah 0,6. Y nya adalah dasar tahunnya, yaitu 1000.
0,7 dikurangi 0,6 yaitu 0,1 dikali 1000 yaitu 100. Jadi data C sama dengan 100 plus 0,6 Y. Terima kasih. Di sini sekarang saya akan menjelaskan fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu yang menggambarkan sifat tabungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Jadi kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Ini contoh soal dari fungsi tabungan. Pada tahun 2018, tingkat pendapatannya yaitu 1000, tabungannya 300, sedangkan pada tahun 2019, tingkat pendapatannya 1500 dan tabungannya 500. Yang ditanyakan yang pertama fungsi tabungan, dan yang kedua besarnya S jika Y sebanyak 2000. Jadi yang pertama, kita mencari fungsi tabungannya dulu, yaitu rumusnya S sama dengan min A plus 1 min B dalam kurung ini dikali Y. Yang pertama kita akan mencari 1 min B nya dulu dengan menggunakan rumus MPS. MPS yaitu tabungan dibagi dengan disposable income. Rumus dari MPS yaitu delta S per delta Y. Delta S nya yaitu 200, selisih dari 300 dan 500. Sedangkan delta Y nya selisih dari 1000 dan 1500 yaitu 500. Jadi hasil dari 200 dibagi 500 yaitu 0,4. Lalu kita tulis kembali rumusnya. S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B kali Y. S nya jika kita menggunakan yang 300, jadi 300 sama dengan min A plus kita masukkan yang hasilnya ini 0,4 lalu dikalikan dengan tingkat pendapatan yang 1000. Lalu hasilnya 300 sama dengan min A plus 400. Kita balik jadi 300 ini dibalik ke sini min 400 sama dengan min A min 100 sama dengan min A. Jadi min A nya itu hasilnya min 100. Kita tulis lagi rumus dari fungsi tabungan. S sama dengan min A plus 1 min B Y. Lalu kita masukkan S sama dengan min A nya tadi min 100 ditambah 0,4 Y. Jadi ini hasil dari fungsi tabungan. Lalu kita menjawab soal yang kedua, yaitu besarnya S jika Y sebesar 2000. Kita tulis dulu rumusnya. S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. S sama dengan min 100 plus 0,4 dikali yang ini yang sudah ditentukan yaitu 2000. Jadi S sama dengan
min 100 ditambah hasil dari 0,4 kali 2000 yaitu 800 dan hasilnya adalah 700. Jadi jika Y besarnya 2000 maka tabungannya sebesar 700. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Yulaiha, NIM 1240183 Saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kalian kan sudah mempelajari tentang fungsi konsumsi, fungsi anggaran, dan fungsi tabungan. Nah, kali ini kalian akan mempelajari tentang anggaran penggandaan. Apa sih anggaran penggandaan itu? Anggaran penggandaan adalah bilangan yang berasal atau menjelaskan tentang penambahan pendapatan nasional yang diakibatkan perubahan variabel-variabel dalam perekonomian. Simbol dari anggaran penggandaan yaitu disimbolkan K, di mana K sama dengan 1/1 dikurangi C atau konsumsi. Untuk mempelajari lebih lanjut, kita langsung ke sesi soalnya. Ini adalah contoh soalnya ya. Fungsi yang diketahui di mana fungsi konsumsi sama dengan 0,75Y ditambah 30 juta, maka hitunglah angka penggandaannya. Rumus dari K sama dengan 1/1 min C sama dengan 1/1 min 0,75 sama dengan 1/0,25, maka jawabannya adalah 4.